Sudah, Oh Bu. ya, oke oke oke, makasih. Silakan. Monggo, Bu. Baik. Udah mulai ya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu AC. Selamat pagi, Pak Didik. Bagaimana kabarnya? Pagi juga, Bu AC. Alhamdulillah kabar baik. Oh iya, Pak. Kemarin saya dengar katanya Pak Didik mencari saya. Ada apa ya, Pak? Iya, Bu. Saya kemarin itu mencari-cari Ibu. Karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu tentang masalah saya, Bu. Oh iya, Pak. Eh, nggak apa-apa sih ya, Pak. Kita saling sharing ya, Pak. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Didik sebelum kita coaching kali ini, Pak? Gimana, Pak? Iya. Jadi perasaan saya sejujurnya saya itu sedikit merasa tegang, Bu. Jadi beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya itu ingin mencari solusi yang lebih efektif lah Oh, begitu, Bu. nggih. Tentu, Pak. Nggih. Saya menghargai nggih, Pak, kejujuran Pak Didik. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama nggih, Pak, saling sharing. Eee, Iya, Bu. Iya. nggih. Ya, Bu. Ya, kita langsung saja nggih, Pak. Nggih, Bu, siap. Nggih. Eee, apa tujuan yang Pak Didik ingin capai dari coaching ini, Pak? Pertemuan Jadi ini? iya. Jadi begini, Bu. Saya ini ingin sekali meningkatkan kemampuan berbicara saya di depan. Jadi saya ingin presentasi saya di depan umum itu saya lebih mantap gitu. Nggih, baik, baik Pak Didik, Bapak ingin meningkatkan kemampuan presentasi Bapak ya. Eee, Iya, Bu. apa Betul. definisi dari tujuan yang akhir yang Bapak inginkan, Pak Didik inginkan? Iya. Jadi begini, Bu. Jadi kan saya setiap ada presentasi atau berbicara di depan, itu saya pengennya itu bisa lebih percaya diri, jadi tidak Nggih, minder, tidak grogi, dan nggih. membuat audien yang mendengar ini terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu inginnya saya. Oh, nggih. Memang nggih, Pak, kalau presentasi, awal-awal itu memang kita gugup, grogi, nervous nggih, Pak? Iya, Bu, jadi seperti itu Nggih, kondisi saya. mhm, iya. Eee, bagus sih, Pak, kalau ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan itu dari, apa yang Bapak, inginkan dari ukuran, pada coaching ini. Jadi saya harapkan dari diskusi kali ini dengan Bu AC, saya ingin bisa mencari Nggih. prediksi bisa saya harapkan nanti presentasi saya itu bisa berjalan dengan lancar, Bu. Jadi tidak ada rasa gugup, Oh, tidak nggih, keringat, jadi ada nggih, umpan balik dari audiens gitu, jadi nggih, enak gitu. nggih. Nggih, intinya berarti pada presentasi ke depannya agar Pak Didik itu, lebih siap, tidak grogi ya, Pak, Iya, Bu, bisa begitu. membuat peserta Mhm. audiensi menerima dengan baik ya, Pak? Iya iya, Bu, jadi saya mintanya seperti itu. Oke, bagus itu, Pak. Sekarang, kita masuk ke tahap yang identifikasinya itu, apa yang membuat Bapak Didik itu, merasa kesulitan ketika presentasi, Pak? Iya, jadi jika saya presentasi itu yang bikin saya tidak percaya itu saya merasa gugup. Jadi kalau gugup Iya, itu, jadi materi itu seperti hilang semua. Jadi saya ngeblank. nggih. Jadi akhirnya saya Oh, lupa dengan nggih nggih nggih. kata-kata yang akan saya sampaikan. Jadi itu Oh, yang nggih nggih. jadi hambatan saya.
Bisa ceritakan lebih lanjut, Pak, bagaimana perasaan yang muncul ketika Iya, Bapak presentasi? iya. Jadi rasa aku tidak bisa memberikan jawaban ketika ada yang bertanya, itu membuat saya jadi kuku, jadi tidak percaya diri. Terkadang saya merasa ada tekanan gitu, jadi ketika saya ngomong itu jadi apa yang saya sampaikan, misalnya saya menjawab itu seperti belum sempurna. Jadi yang itu yang membuat saya jadi Oh, nggih. Nggih nggih, Pak. Takut iya, dengan, tidak bisa menjawab pertanyaan dari audien ya, Pak, peserta ya, Pak, udah bikin kita nervous dulu nggih, Pak. Walaupun kita sudah persiapan nggih, Pak. iya, iya, Eee, nggih, paham. Terus bagaimana, Pak Didik menghadapi situasi ketika presentasi itu, Pak? iya, iya. Jadi dengan adanya diskusi ini dengan Bu Asih, saya harapkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Asih itu membuat saya jadi merenung. Nggih. Jadi membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman kembali yang lebih mendalam tentunya tentang tantangan yang saya Oke. hadapi. Saya merasa saya itu ada yang mendengar, ada yang mendukung hambatan-hambatan saya. Jadi saya sangat terima kasih sekali buat Bu Asih. Nggih, eee dengan, dengan kita seperti ini ya Pak, kita kan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan, pada Pak Didik ketika presentasi. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak, tambahkan atau ingin Bapak sampaikan, Pak? Iya, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri saja, Bu. Jadi percaya diri tentunya kalau udah percaya diri kan tentunya itu sudah jadi modal buat saya dan kedepannya saya lebih ingin meningkatkan lagi, lebih terampil saat presentasi. Eh, jadi seperti tidak ada yang jadi beban jadi bagi saya. Jadi saya yakin dengan Oh, bimbingan ini saya bisa mencapainya. nggih. Baik, Pak Didik, sekarang mari kita, merancang rencana aksinya ya, Pak. Apa Ya, rencana Bapak dalam, rencana Bapak Didik dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? ya. Jadi tentunya saya akan berusaha untuk mempersiapkan materi presentasinya Bu dengan baik. Selain itu, saya juga akan berlatih presentasi. Nggih, Bisa di depan cermin ya, jadi saya bisa melihat sendiri nggih, mimik saya gitu. ya, Kemudian bahasa tubuh dan seterusnya. Kemudian setelah itu saya juga perlu adanya orang lain yang menilai saya dari teman nggih, atau dari mentor yang sudah berpengalaman. Itu Bu saya nanti nggih. baca seperti Iya, Pak, memang kita perlu persiapan yang matang ya, Pak. iya, Bagus itu, Pak, mhm. Apakah, adakah prioritas Pak Didik untuk, memiliki, dalam rencana aksinya Bapak? iya. Prioritas saya itu mempersiapkan materi presentasi dengan baik Bu. Itu yang saya prioritaskan. Oke, Jadi semuanya saya prioritaskan, berlatih juga harus saya sering-sering berlatih gitu dan dengan oke, fokus pada intonasinya, dengan gerakan tubuhnya, oke. kemudian setelah itu juga saya mungkin harus banyak-banyak minta pendapat orang lain gitu ya untuk memperbaiki diri saya, untuk mengembangkan diri saya untuk dalam hal presentasi. Oke. Oke. Menurut saya dari prioritas Pak Didik itu ya sudah bagus, Pak. Eee, sekarang, kalau dari prioritasnya sudah bagus, terus apa strategi Pak Didik gunakan untuk mencapai tujuan presentasinya Pak Didik sendiri? Iya, kalau untuk strateginya tentunya saya akan tetap terus berkomitmen ya Bu untuk melakukan rencana ini. Oke, Jadi oke. jadi saya tetap kalau sudah saya rencanakan tentunya saya harus konsisten, harus sudah diniati ya sudah harus untuk mencapai ini saya harus konsisten, harus berupaya untuk biar Iya. maksimal dan tentunya akan melakukan evaluasi ke depannya. Apakah saya sudah meningkat atau belum seperti itu Bu. Hmm. Iya bagus itu Pak, itu langkah-langkah Pak Didik yang menurut saya itu sangat baik Pak, eee, Ya, bisa dikembangkan, rencana aksinya terstruktur, Pak Didiknya berarti sudah fokus,
pada detail yang akan membantu Bapak mengatasi tantangan ketika Pak Didik presentasi dengan lebih efektif nggih Pak Didik. Ya, Ya, bagaimana Pak Didik melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? ya tentunya saya akan berkomitmen tadi Ibu seperti yang saya sampaikan, saya akan berkomitmen sebagai bentuk tanggung jawab saya Ya, untuk mempersiapkan ini semua presentasi dengan baik, berlatih terus tanpa ada rasa jenuh dan tentunya tetap oke. mencari pendapat-pendapat dari teman, dari mentor yang lebih Oh, berpengalaman. oke. Oh, nggih, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab, nggih, Pak. Iya, Apa komitmennya dari Pak Didik sendiri terhadap rencana aksi yang akan Bapak buat? iya. Intinya kalau komitmen bentuk tanggung jawab saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, saya akan berkomitmen tidak sekedar rencana tapi tidak dilakukan. Tentunya saya akan melakukan ini dengan konsisten, dengan Oke, sungguh-sungguh, tidak cepat puas, berpuas diri, oke. dan sehingga untuk kedepannya saya harapannya akan menghasilkan, mendapatkan eh, hasil atau peningkatan dalam presentasi Oke. saya. Hasil yang maksimal nggih, Pak? Iya, Mungkin dengan kegiatan ini Pak Didik itu tidak sendiri ya, Pak, iya, perlu bantuan dari itu. Siapa siapa saja, Pak, dan apa yang dapat membantu Pak Didik sendiri untuk menjaga komitmen Pak Didik sendiri? iya. Ini tentunya eh, saya membutuhkan orang lain Bu ya dalam hal ini. Kalau tadi saya sudah pelatih Oke, saya tentunya perlu ada orang yang memberikan masukan, memberikan evaluasi, bisa dari teman, dari mentor oke. tadi, kemudian dari keluarga juga bisa di rumah. Gitu. Jadi itu yang menjadi pendorong motivasi buat saya. Oh, oke, oke. Eh, Bagaimana dengan tindak lanjut kegiatan coaching ini, Pak, hari ini? Iya, tentunya akan saya terus terus berlatih, terus berlatih, berlatih, berlatih dan berlatih, presentasi. Kemudian Oke, saya juga akan mencari eh, apa namanya sumber-sumber yang bisa meningkatkan presentasi oke. saya, via video, cara presentasi, public speaking misalnya itu. Nah itu kan menjadi eh, modal buat saya juga untuk meningkatkan itu semua. Oke. Oke, Pak. Coaching hari ini mungkin cukup dulu ya, Pak. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Pak Didik bisa menghubungi saya jika Pak Didik memerlukan saya lagi, Pak. Kita Oke, bertemu untuk melanjutkan pembicaraan kita nanti. Mungkin ada sesuatu yang ingin bicarakan. Monggo, Pak. Kami siap membuka untuk Pak Didik. iya, iya Bu. Jadi terima kasih hari ini sudah memberikan waktu buat saya untuk berkeluh kesah, menyampaikan permasalahan saya yang Bu Asih bisa mendengarkan saya dan sudah memberikan eh, solusi solusi yang bisa saya ungkapkan sendiri, sudah membimbing saya. Terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih juga Pak atas keterbukaannya Bapak. Iya, Cukup sampai di sini dulu ya Pak. Nanti kita iya, sambung lagi. Kalau ada waktu tinggal telepon atau datang ke sekolah ya Pak. iya Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Didik. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dari coaching ini ya Pak, kami dapat merefleksikan saya sebagai coach untuk Pak Didik sebagai coachingnya. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama pembicaraan ini ya Pak. Yang saya dapatkan, saya merasa percakapan dengan Pak Didik lebih baik dari kemarin yang kita latihan ya Pak Didik. Iya Bu. Ya.
Coach sudah cukup terbuka untuk berbagi, pengalaman dengan coach-nya dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup, mampu mendengarkan, keluh kesahnya Pak Didik, dan memahami apa yang, disampaikan oleh Pak Didik. Yang kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau, ditingkatkan untuk saya sebagai coach. Saya merasa masih mampu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan, pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, Pak. Iya, Bu. Lebih tajam dan berpikir lebih kritis. Selain itu juga, saya harus lebih fokus mendengarkan umpan balik dari koci, dari Pak Didik sendiri. Yang ketiga yaitu apa yang dapat Ibu Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi, eee, atau kehadiran penuh nggih, sebelum dan saat melakukan coaching. Yaitu sebelum melakukan coaching, saya mencoba untuk meluangkan waktu untuk, menenangkan pikiran dan lebih fokus lagi, pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari, coaching ini dan bagaimana saya dapat, membantu coaching, untuk mencapai tujuan tersebut, hanya memberi solusi. Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan, pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, lebih tajam, dan mendorong atau memotivasi coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Itu, refleksi dari saya, eee, yang dapat saya sampaikan untuk Pak Didik sebagai, coach, mungkin ada umpan balik ya, Pak. Apa yang, Bapak rasakan pada saat tadi coaching dengan saya? Iya, jadi terima kasih Bu, terkait Nggih, dengan perasaan saya yang saya rasakan ketika di coaching itu nyaman sekali Bu. Jadi jadi saya tidak merasa dihakimi, saya tidak ada nggih, tidak dijustifikasi, jadi tidak ada jarak antara nggih, saya sebagai coach dan Bu Asih sebagai coach itu seperti mitra saja. Jadi nggih, seolah bukan kegiatan supervisi atau coaching akademik yang menakutkan seperti itu Bu. Jadi tapi lebih cenderung seperti sharing saja pendapat saja Bu. nggih, Itu iya, pun bisa saya sampaikan. lebih nyaman, lega nggih, Pak. Udah plong, nggih. Eee, nggih cukup, masukan dari Pak Didik ya. Terima kasih untuk coaching hari ini, dengan Pak Didik. Semoga bermanfaat ya Pak, Iya bermanfaat Bu, untuk diri terima saya kasih. pribadi, juga bermanfaat untuk Pak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.